Folks, selamat datang di DuTalk, talk show edukatif, tanggap informasi secara eksklusif bersama Duta Universitas Negeri Jakarta. Saya Sabita Mutakinah yang akan menemani DuFolks di rumah untuk episode pada hari ini. Nah, episode hari ini nih eksklusif banget nih, karena narasumber kita langsung Ibu Dr. Uswatun Hasanah MSI selaku Dekan Fakultas Teknik UNJ. Halo, selamat pagi Ibu. Apa Selamat kabar? pagi Sabita, kabar baik. Semoga semuanya sehat ya. Adik-adik juga Amin. yang di luar sana yang sedang menyaksikan acara ini semuanya sehat. Iya, semoga DuFolks di rumah sehat-sehat selalu ya, karena lagi Amin. zaman seperti ini ya, Bu. Iya. Nah, ini Bu, seperti kita tahu nih Bu, sekarang lagi zaman-zamannya eh, calon mahasiswa baru mau nyari-nyari informasi mengenai Betul. universitas yang mereka pengen nih Bu. Iya. Iya. Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas mengenai Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Oke. Iya. Paling pertama nih Bu, apa sih Bu visi dan misi dari Fakultas Teknik UNJ? Ya Sabita, karena Fakultas Teknik ini bagian dari Universitas Negeri Jakarta, tentu Fakultas Teknik punya visi tersendiri, tapi selalu mengacu kepada Universitas Negeri Jakarta, karena kita harus mendukung cita-cita dan harapan dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, visi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta ini ingin menjadikan fakultas ini bereputasi di kawasan Asia, ya, tentu pada bidang pendidikan, teknologi, kejuruan dan keteknikan. Dan ada tambahannya lagi yang berbasis technopreneurship, karena kami mau lulusannya nanti tidak hanya sebagai seseorang yang mencari kerja, tapi juga bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Makanya technopreneurship ini tetap kita usung sehingga tidak ada satupun lulusan Fakultas Teknik yang istilahnya nanti menganggur gitu ya. Jadi semua punya pekerjaan, bahkan bisa bermanfaat bagi orang banyak dengan menciptakan pekerjaan-pekerjaan, tapi tetap berbasis pada teknologi. Begitu. Betul, oh iya. Secara kita udah era 4.0 ya Bu, udah penting Betul, banget iya, nih kita kita harus ikuti perubahan-perubahan itu, begitu. berinovasi terus ya Bu, bukan cuma Iya, sebagai pekerja gitu. iya betul. Oke, selanjutnya ini akreditasi dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta Bu. Ya, kalau akreditasi itu perlu juga adik-adik ketahui bahwa tidak ada fakultas, tidak ada akreditasi fakultas, ya. Yang ada adalah akreditasi universitas dan program studi. Jadi kalau Universitas Negeri Jakarta kebetulan tahun 2021 yang lalu sudah terakreditasi dengan predikat unggul. Ini modal kita ini untuk bisa melangkah lebih maju lagi untuk menuju reputasi internasional di kawasan Asia gitu ya. Nah, untuk di program studi di Fakultas Teknik ini karena ada 20 program studi, jadi prodi-prodinya bervariasi akreditasinya. Jadi semua dalam rangka perbaikan yang terus-menerus ya. Jadi karena kami masih punya 3 program studi yang terakreditasi minimum, artinya terakreditasi C, begitu ya. Karena ini adalah program studi baru. Jadi tidak ada program studi baru yang bisa akreditasi langsung A atau unggul begitu ya. Jadi memang pada saat baru mendaftar itu akreditasinya minimum. Nanti setelah kita sudah punya lulusan, kita bisa tingkatkan akreditasinya. Kemudian kami juga punya di Fakultas Teknik ini 2 program studi yang terakreditasi baik sekali, ya. Jadi ada 2 program studi terakreditasi baik sekali, yaitu S1 Pendidikan Tata Busana dan S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Nah, sedangkan 9 program studi lainnya terakreditasi B. Tapi ada juga di Fakultas Teknik ini 6 prodi yang terakreditasi A. Semuanya ada di rumpun IKK.
Jadi semua tata boga, tata busana, tata rias, dan PKK baik S1 maupun D3 itu terakreditasi A. Tapi kemarin tata busana turun menjadi akreditasinya baik sekali. Nah, kita tidak berhenti sampai di situ saja. Kedepannya kami akan lakukan akreditasi internasional. Di tahun 2021 kami sudah menyiapkan 5 program studi di Fakultas Teknik untuk diajukan akreditasi internasional ASIIN ya. Jadi itu lembaga akreditasi internasional untuk bidang keteknikan. Nah, di 2022 kami juga sudah merencanakan untuk memulai pengajuan dan persiapan untuk akreditasi program studi lain di rumpun IKK. Jadi seperti itu. Jadi harapannya nanti semua program studi harus terakreditasi internasional. Nah, untuk yang diploma bagaimana? Diploma masih tetap ada yang terakreditasi B, terakreditasi A, tapi karena tahun ini kami punya program untuk upgrading, maka tahun ini Fakultas Teknik 7 program studinya sedang diajukan dari D3 ke sarjana terapan begitu. Wah, itu mungkin juga Bu, beberapa keraguan mungkin nih Bu dari calon mahasiswa baru tadinya mau masuk, aduh tapi D3 nih. Oh berarti jangan takut ya Bu, karena kita sekarang lagi upgrading ya Bu, ke sarjana terapan. Betul, dari D3 ke sarjana terapan. Jadinya karena begini, kebanyakan masyarakat mindsetnya masih ingin anaknya punya gelar sarjana begitu ya. Betul. Kalau diploma kadang-kadang masih ada yang kurang, walaupun itu juga bagus. Nanti mudah-mudahan di tahun ini kita sudah bisa menerima mahasiswa untuk yang sarjana terapan sambil berjalan yang masih ada untuk angkatan 2020 dan 2021, insya Allah bisa langsung lanjut ke sarjana terapan. Doakan mudah-mudahan prosesnya lancar. Amin. Iya. Nah berarti ini pasti, aduh anak SMA yang kelas 3 nih makin terpincut nih Bu. Wah udah akreditasi betul. A ya Bu. Iya. Nah mungkin, jadi makin penasaran nih Bu. Tadi sempat di-mention, ada banyak banget prodi di Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik ini ada berapa prodi nih Bu? Apa aja prodinya? Prodinya banyak memang. Dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Teknik ini yang paling banyak. Iya betul. Mahasiswanya paling banyak, program studinya juga paling banyak. Jadi di kami ada 20 program studi gitu ya, baik diploma, sarjana maupun magister. Mungkin ke depannya kita juga sudah punya rencana akan menambah lagi. Waduh. Ya, akan nambah lagi baik itu jenjang magister maupun sarjana begitu ya. Tapi kita lihat dulu harus kita perhitungkan rasio dari dosen dan mahasiswa. Jangan sampai kita membuat program studi tapi jumlah dosennya tidak cukup begitu. Nah, program studi yang ada di Fakultas Teknik ini saya sebutkan nih satu persatu ya. Ya boleh Bu. Supaya adik-adik bisa ada gambaran saya mau masuk yang mana begitu. Betul. Nih, untuk program sarjana ini murni ya, yang murni jadi bukan pendidikan. Itu ada teknik dari rumput teknik itu ada rekayasa keselamatan kebakaran. Nah ini masih prodi baru, jadi juga terakreditasinya masih minimum. Terus ada sistem dan teknologi informasi, itu juga murni teknik. Lalu ada teknik mesin, itu juga program studi sarjana yang murni. Selebihnya adalah pendidikan. Nah untuk yang pendidikan, ada pendidikan teknik elektronika, terus kemudian pendidikan teknik elektro, pendidikan teknik informatika dan komputer, begitu ya. Terus ada pendidikan tata boga, pendidikan tata busana, pendidikan tata rias, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Lalu ada lagi pendidikan teknik bangunan di rumpun sipil nih. Pokoknya urusan bangunan-bangunan deh. Lalu ada pendidikan teknik mesin,
Ya, jadi ada teknik mesin, ada pendidikan teknik mesin. Lalu ada untuk diplomanya tata boga, tata busana, tata rias. Lalu ada juga diploma yang teknik mesin. Ya, jadi Oh ada iya, yang iya. murni S1, ada yang diploma 3. Lalu itu udah berapa tuh? Lalu untuk Waduh, magisternya sudah banyak ya. iya. Jadi yang magisternya adalah pendidikan teknologi dan kejuruan. Ya, jadi semua total ada 20 program studi. Silakan adik-adik mau pilih, tentu jangan pilih yang magister gitu karena kalau lulusan SMA harus sarjana dulu atau apa ahli madya ya untuk diploma. Nah, silakan dipilih, cuma kami belum ada teknik arsitektur, kami belum ada. Nah, kedepannya mungkin itu jadi cita-cita kita untuk mengarah ke sana. Nah, mungkin adik-adik tanya, kok ada pendidikan, ada yang nggak pakai pendidikan gitu ya. Nah, untuk yang pendidikan, kayak pendidikan teknik bangunan, pendidikan teknik mesin, pendidikan tata busana, itu untuk apa sih gitu. Jadi, untuk program studi yang ada kata pendidikannya, itu masuk golongan program studi kependidikan. Yang luarannya atau lulusannya itu akan menjadi guru SMK untuk skill-skill yang tadi disebutkan. Karena begini, di SMK kalau tidak disediakan guru-guru yang qualified di bidangnya, itu belum lengkap. Memang bisa yang murni bisa mengajar, tapi tentu sebagai seorang guru punya strategi, punya teknik tersendiri dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi jelas ada bedanya. Bisa nggak yang dari pendidikan terus kerjanya tidak di bidang pendidikan, tidak menjadi guru? Ya bisa saja gitu ya. Jadi menurut saya itu sudah paket lengkap kalau di pendidikan, karena di setiap perusahaan pun ada satu divisi gitu ya untuk diklatnya karyawan, sehingga lulusan-lulusan ini juga bisa ke sana gitu ya. Jadi menurut saya paket paket lengkap lah itu. Iya, betul. Iya. Emang Fakultas Teknik di UNJ ini terkenal banget ya, Bu. Beragam dari yang, wah teknik mesin-mesin, terus sampai main masak-masakan, dandan gitu Ya. ya, Bu. Tapi juga ada yang bingung, kok di teknik ada masak-masakan gitu ya. Iya. Itu ceritanya panjang itu. Nanti mungkin kalau adik-adik sudah masuk ke UNJ akan diceritakan. Oh Kenapa iya, iya. kok di Fakultas Teknik ada juga yang tata boga, tata busana, tata rias begitu. Itu punya cerita tersendiri dan ini semua sama di LPTK di Indonesia. Oke, nah Bu, mungkin tadi kita ngebahas pendidikan, tapi kalau lulusan pendidikan tuh nggak melulu jadi guru ya, Bu? Harapannya memang harus menjadi guru begitu ya. Hmm. Tapi dengan adanya pada tahun 99 ya Universitas Negeri Jakarta ini kan punya perluasan mandat. Artinya UNJ ini tidak melulu menghasilkan seorang guru. Ya, jadi bisa tadi makanya ada program non kependidikan. Tapi untuk lulusan yang kependidikan itu ya tidak dilarang untuk bekerja selain non guru begitu, selain guru begitu ya, itu boleh-boleh saja karena kita nggak tahu ke depannya lulusan kita ini nanti bekerjanya jadi apa, itu sudah kembali lagi ke takdir. Ya, jadi Betul. Allah sudah ciptakan bahwa ini lulusan ini dia kerjanya di sini, itu sudah kita harus pahami itu. Jadi nggak dipaksakan bahwa saya harus jadi guru, ya enggak juga gitu ya. Kalau memang peluangnya ada di tempat lain ya enggak masalah. Oh, begitu, baik. Nah, Bu, karena tadi ada banyak banget prodi nih, mungkin makin penasaran nih, Bu. Kalau dari tahun lalu, daya tampung setiap prodinya itu kira-kira kisarannya seberapa banyak ya, Bu? Daya tampung ini berbeda-beda setiap prodi ya, karena tergantung pada apa namanya fasilitas yang kita punya juga. Nah, untuk daya tampung kisarannya memang kalau diploma itu 40 sampai 60 rata-rata.
Terus kemudian untuk yang program sarjana itu ada yang kalau prodi masih yang baru dia yang 3 prodi tadi saya bilang rekayasa kebakaran, teknik mesin, sistem dan teknologi informasi, ini kisarannya 40-an gitu. Nah, untuk sistem dan teknologi informasi walaupun masih baru prodinya ini banyak diserbu orang, ini daya saingnya sangat ketat begitu. Nah, ya untuk yang program pendidikan yang lain itu ada yang 40, ada yang 50 kalau boleh saya sebutkan satu persatu. Untuk PTIK itu daya tampungnya 90, ini tahun lalu ya. Tahun lalu tahun ini tidak terlalu berbeda jauh. Kemudian untuk tata busana atau desain fashion itu 50 daya tampungnya. Jadi adik-adik siap-siap harus berkompetisi nih kalau mau masuk ini. Betul, harus semangat ya Bu. Karena sedikit sekali gitu. Lalu di PKK ada 60 daya tampungnya, di teknik bangunan 90, di seni kuliner ada 60, tata rias juga 40 nih, tata rias 40 enggak banyak karena memang harus detail ya. Kalau untuk yang skill ini memang kalau banyak-banyak agak menyulitkan begitu dalam proses pembelajaran. Lalu untuk pendidikan teknik elektro itu 70, elektronika ada 78, teknik mesin biasanya memang agak banyak, ini 90 karena dia buka kelas, ada 3 rombel ya. Terus kemudian yang diploma tadi saya udah katakan kisarannya 40 sampai 60. Oke. Nah, jadi untuk Dufox nih makin kebayang ya berapa daya tampungnya, prodinya udah apa aja gitu. Mungkin buat lebih meyakinkan lagi nih, Bu, kalau dari mahasiswanya sendiri kita udah ada prestasi apa saja dari Fakultas Teknik UNJ, Bu? Ya, Fakultas Teknik ini salah satu fakultas yang menyumbang prestasi yang agak lumayan banyak begitu ya di Universitas Negeri Jakarta. Selain dari olahraga, kalau olahraga ini kan setiap ada event bisa menyumbangkan prestasi yang sangat banyak karena sifatnya rombongan gitu. Kalau PON kita kirim sekian puluh orang, sekian puluh yang dapat medali emas begitu. Kalau di Fakultas Teknik memang dalam pengiriman setiap ajang itu tidak terlalu banyak, tapi kalau boleh saya ceritakan di sini data kita dari 2016 sampai 2021 itu mengalami peningkatan. Jadi untuk tingkat nasional saja di 2016 Fakultas Teknik 17 prestasi tingkat nasional. Ini di luar yang regional dan perwilayah ya. Jadi kami hanya menghitung yang tingkat nasional dan internasional karena itu yang memang jadi ukuran prestasi di setiap universitas. Lalu tahun 2017 14 prestasi nasional, 2018 9 prestasi, 2019 meningkat menjadi 35. Ini waktu itu lagi banyak-banyaknya kegiatan dan kita bisa banyak meraih prestasi sampai 35. Tapi di 2020 kita menurun karena ini pandemi. Awal-awal pandemi ini semuanya kaget ya. Jadi semua kegiatan kejuaraan, lomba dan sebagainya banyak yang vakum. Tapi kami bisa menyumbangkan 20 prestasi. Nah, di 2021 karena pandemi sudah kita anggap biasa, kita harus bisa beradaptasi. Begitu juga di tempat lain kejuaraan tetap jalan. Di 2021 kemarin kita bisa menghasilkan 72 prestasi tingkat nasional. Jadi ini sangat banyak menurut saya. Nah, untuk tingkat internasional ini memang harus dipacu lagi. Dari 2016 ini masih nol kita, 2017 istilahnya pebabat alas ya. Jadi mulai mencari-cari, kita akhirnya dapat satu prestasi internasional. Nah, 2018 kita kosong lagi. 2019 banyak, ada 31. 2020 pandemi, cuma satu lagi, jadi turun drastis. Di 2021 kita
naik lagi, kita genjot lagi sampai 37. Nah, prestasi baik nasional maupun internasional ini memang belum merata di semua program studi. Nah, harapannya setiap program studi ini saling berlomba begitu ya untuk bisa mencapai prestasi-prestasi dari mahasiswanya. Karena perguruan tinggi itu marwahnya atau jiwanya itu ada di mahasiswa begitu. Kalau mahasiswanya melempem, perguruan tingginya langsung drastis turun. Ya, jadi semua hitungannya adalah di mahasiswa. Karena memang yang jadi sasaran kita adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa bukan hanya pintar akademik saja, tapi dia juga harus punya prestasi baik akademik maupun non akademik. Nah, prestasi-prestasi ini kebanyakan adalah prestasi akademik. Artinya, semua ajang lomba, semua kegiatan yang diikuti sesuai dengan bidang keahliannya, ya. Contohnya di teknik mesin itu Fakultas Teknik ini kalau namanya tim Batavia itu sudah timnya yang apa ya, asetnya UNJ begitu. Karena setiap tahun bisa menyumbangkan medali atau kejuaraan baik nasional maupun internasional. Itu sesuai dengan bidang keahliannya ya. Dan di Tata Busana juga ada ajang apa, Ikatan Perancang Mode Indonesia gitu ya, yang suka ada lomba, mahasiswa kita juga suka ikut. Lalu tata rias pengantin itu juga rajin, tata boga juga. Nah, yang di tahun 2021 sangat melesat ini pendidikan teknik bangunan. Ternyata yang selama ini teknik bangunan itu malu-malu, setelah ikut kegiatan atau ikut lomba, wah itu bisa merajai, bisa dari sekian banyak lomba yang diadakan tahun 2021 kita bisa dapat 7 atau 8 medali, dan untuk kategori desain jembatan ya, desain bangunan dan sebagainya. Jadi ini merupakan masa cerah gitu ya. Dan untuk adik-adik kelihatan bahwa kita nanti punya ahli-ahli jembatan, ahli-ahli bangunan yang juga tidak kalah dengan perguruan tinggi lain. Karena kalau sifatnya nasional ini semua baik perguruan tinggi level yang boleh dibilang kelasnya kelas nomor wahid gitu ya, juga ada di situ, dan kita juga bisa menyamai mereka gitu, bahkan mengalahkan mereka gitu ya. Jadi adik-adik di sini diberi kebebasan untuk memilih kegiatan apa yang akan ditekuni sehingga menghasilkan satu prestasi. Wah, keren banget ya, Bu. Emang kita tuh bukan cuma secara nasional, tapi internasional juga ya, Bu? Iya, betul. Ini untuk modal kita menjadi bereputasi di kawasan Asia. Asia, gitu ya. Iya. Sesuai dengan visi UNJ ya, Bu? Betul. Makanya semua yang kita lakukan selalu arahnya adalah visi. Begitu. Nah, mungkin Bu jadi penasaran karena prestasi ini pasti kan juga didukung dari ada fasilitas apa aja nih di Fakultas Teknik, Bu. Fasilitasnya ada apa aja sih, Bu? Fasilitas di universitas di Fakultas Teknik ini nggak lepas dari fasilitas yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Semua yang ada di Universitas Negeri Jakarta semua bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, begitu ya. Untuk kalau secara umum fasilitas kita tentu ruang pembelajaran itu baik kelas maupun laboratorium kita punya. Dan untuk saat ini ruang kelas masih belum sebanyak lab begitu ya. Tapi kita ketahui bersama bahwa Universitas Negeri Jakarta sedang berbenah, dan saat ini saya tadi lewat baru mulai pemagaran lokasi yang akan dibangun begitu. Nah itu harapannya ke depan 2-3 tahun ke depan kita sudah punya gedung yang baru, sehingga pembelajaran untuk mahasiswa menjadi bisa lebih nyaman dan layak tentunya untuk sebuah pembelajaran. Nah, untuk fasilitas
yang kita miliki di Fakultas Teknik ini di luar universitas ya, kalau di universitas kan ada perpustakaan, ada poliklinik, ada lapangan olahraga, terus kemudian apalagi ya, layanan bimbingan konseling itu semua disediakan di Universitas Negeri Jakarta. Nah, untuk Fakultas Teknik sendiri, ini gedungnya tersebar kemana-mana ini. Ya, Sabita tahu. Jadi gedung kita, gedung L itu ada L-nya L1 sampai L4, begitu ya. Untuk L1, kalau mungkin Sabita belum paham betul, L1 ini siapa sih yang menempati, begitu ya. L1 ini adalah gedung teknik elektro. Ya, di situ ada 13 ruang kelas, kemudian ada 12 ruang laboratorium atau workshop, boleh dibilang tepatnya workshop. Kemudian di gedung L2 yang ditempati oleh ini saya dan semua staf itu L2. Selain di situ ruang dekanat, ruang administrasi, ada juga kelas yang jumlahnya juga belum banyak karena ini memang gedung tua ya, warisan, jadi sangat terbatas. Di situ ada 3 ruang kelas dan 8 lab ya. Lalu di gedung L3 itu teknik sipil, di situ ada 4 ruang kelas dan 6 ruang laboratorium. Di L5 masih teknik sipil, jadi teknik sipil itu ada 3 gedung di belakang. Itu ada L5 4 ruang kelas dan 7 ruang laboratorium. Di gedung H, nah ini gedungnya Sabita kuliah ini. Saya enggak tahu Sabita udah pernah ke kampus atau belum ini. Sudah Bu, gedung H. Oh sudah IKK ya Bu? Iya, Sabita angkatan? Angkatan 2020 Bu. Oh 2020, nah mungkin datangnya belum lama waktu itu. Iya. Ya, jadi gedung H ini semuanya prodi pun IKK ya. Oh, nambah 1. Ya, jadi iya. Jadi di gedung H ini ada 4 lantai begitu ya. Lantai 2, 3 dan 4. Di situ ada 5 ruang kelas dan 24 ruang laboratorium. Nah, sedangkan yang di bawah itu adalah laboratorium teknik mesin. Ya, laboratorium teknik mesin. Karena gedungnya sedang dibongkar, diruntuhkan, maka labnya pindah ke tempat kita. Kemudian labnya ada lagi lab otomotif ya, gedung otomotif di dekat kantin itu. Di situ ada 5 ruang kelas dan 3 laboratorium. Fasilitas yang kita tunggu bersama adalah fasilitas kantin. Nanti seandainya sudah luring bisa dimanfaatkan. Tentu kantinnya sekarang bagus, bisa dibuat foto-foto ya. Kalau dulu kantinnya walaupun jelek tapi membawa sejarah untuk teman-teman yang sudah alumni. Kalau bilang kantin gerah itu di mana gitu ya, sudah tahu. Sekarang mudah-mudahan nggak gerah lagi dan sudah bagus. Nah, laboratorium yang ada di Fakultas Teknik yang seperti saya sebutkan tadi itu macam-macam. Untuk laboratorium unggulan di Fakultas Teknik ini ada laboratorium Fire, Material, dan Safety Engineering, itu 1 lab. Terus ada lab Mekatronika dan Robotika, lab uji bahan teknik sipil, lab rekayasa boga, lab desain dan produksi busana, serta lab multimedia dan broadcasting. Ini adalah lab-lab unggulan kita, gitu ya. Nah, di samping lab unggulan, ada laboratorium-laboratorium lain yang ada di program studi, sesuai dengan prodinya masing-masing. Ada lab instalasi listrik dan kendali, kemudian ada lab sistem tenaga listrik, ada, nah ini Sabita bingung nggak ya, karena ini teknik semua. Ada lab elektronika dasar, elektronika komunikasi, kemudian ada lab instrumentasi kendali, ada lab RPL dan TKJ. Ini saya juga bingung nih RPL gitu ya. Karena terus otomasi dan industri, lab pneumatik dan hidrolik, ada lab perancangan mesin, lab otomotif, lab material,
lab produksi, terus kemudian ada lab CNC. Nah ini lab CNC ini alatnya agak sangat mahal ini. Kita punya beberapa mesin CNC, terus ada lab plus, konversi energi, komputasi dan manajemen industri, ada lab mekanika dan ukur tanah, ini di sipil ya. Terus ada komputer BIM dan perancangan. Nah ini dengan adanya kita punya dapat hibah kemarin untuk lab BIM, mahasiswa jadi terpacu untuk berprestasi. Ini sangat membantu sekali. Jadi datang alat langsung dimanfaatkan dan bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Ada juga lab baja, lab plumbing, kayu dan simulasi komputer. Ada untuk di IKK ada lab pengolahan dan pastry, ada lab kewirausahaan. Nah ini lab kewirausahaan di IKK ini banyak juga nih, ada 3 kalau nggak salah. Ada lab manajemen usaha jasa boga, lab gizi dan tata hidang, terus ada kecantikan kulit dan kepala, ada lab pengantin, kecantikan rambut, ada lab perhotelan, ini tempatnya ada di UTC, dan lab manajemen sumber daya keluarga. Nah totalnya kalau dihitung-hitung Fakultas Teknik ini luasnya 1.930 meter persegi. Ya, jadi kurang lebih kalau tiap kelas ini daya tampungnya 40-an lah. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan daya tampung prodi 90 itu jadi 2 kelas gitu ya, 2 rombel istilahnya. Kayaknya itu deh ya fasilitas di Fakultas Teknik. Mungkin ada yang kepincut Bu nih. Dan masih banyak Bu. Bukan cuma calon mahasiswa, tapi mahasiswa juga nggak tahu kalau UNJ punya hotel ya Bu. Tadi, lab perhotelan. Keren nih. Ya, jadi ada lab perhotelan ini di bawah program studi pendidikan kesejahteraan keluarga. Sebenarnya kami sudah berencana untuk mendirikan atau memisahkan diri jadi prodi baru. Tapi kami masih masalah di SDM. SDM-nya masih kurang sehingga kami belum berani untuk membuat program studi baru. Nah, lab perhotelan ini tepatnya di UTC. UTC ini adalah University Training Center begitu ya. Nah, di situ sebenarnya adalah penginapan. Dan sampai sekarang masih diolah untuk manajemennya sehingga mungkin dalam waktu dekat lah, nggak lama hotel ini bisa difungsikan untuk umum. Nah, selama ini masih difungsikan untuk intern saja gitu. Wah, oke. Udah banyak banget ya Bu ininya fasilitasnya karena saya juga sebagai anak teknik nih, anak tata busana, emang laboratoriumnya banyak banget ya Bu. Betul. Nah, selanjutnya nih Bu. Tadi kita juga udah sempat ngomongin tentang prestasi mahasiswa. Ya. Mungkin ada penghargaan akademik dari Fakultas Teknik Bu. Mulai dari yang di Fakultas Teknik untuk UNJ ini. Kira-kira ada nggak Bu? Fakultas Teknik punya lah penghargaan ya, masa nggak punya. Jadi beberapa tahun kami mendapatkan penghargaan yang sifatnya secara keseluruhan ya di Fakultas Teknik ya. Jadi untuk bidang publikasi, bidang penjaminan mutu itu kami selalu mendapatkan penghargaan dari universitas karena memang levelnya masih universitas ya. Sebentar, saya nggak hafal nih datanya. Tadi saya lihat di dinding di dekat ruangan saya itu ada penghargaan sejak 2011 sampai 2015 bahwa Fakultas Teknik ini adalah fakultas terbaik dalam sistem penjaminan mutu ya. Nah, setelah itu kayaknya kok sudah tidak ada kegiatan pemberian penghargaan itu lagi.
Nah, untuk di bidang penelitian, terus kemudian pengabdian masyarakat, HKI, dan publikasi, itu biasanya Universitas Negeri Jakarta rutin setiap tahun memberikan penghargaan. Tapi kita fluktuatif dalam arti kadang dapat penghargaan, kadang enggak gitu ya. Tapi intinya setiap tahun Fakultas Teknik menerima penghargaan tersebut. Nah, di tahun 2021 Fakultas Teknik mendapatkan urutan 2021 belum. Saya mulai dari 2018. 2018 Fakultas Teknik ini mendapatkan predikat terbaik ketiga untuk penelitian hibah dikti. Artinya apa? Jadi dosen-dosen yang ada di Fakultas Teknik ini banyak sekali yang mengirimkan proposal dan diterima untuk pendanaan hibah dikti gitu ya. Di tahun 2019 Fakultas Teknik menerima penghargaan terbaik kedua untuk publikasi ilmiah dan HKI. Terus kemudian di tahun 2020 yang lalu agak turun nih. Rupanya Universitas Negeri Jakarta ini memberikan penghargaan ini fakultas selalu bersaing. Bersaingnya sehat. Jadi kita fluktuatif naik turun, yaitu main kejar-kejaran. Hanya kita Fakultas Teknik hanya menerima predikat terbaik ketiga ya untuk bidang kekayaan intelektual. Jadi tadinya kita sudah bagus di level 100 sekian, rupanya ada fakultas lain yang lebih gesit gitu ya. Jadi melebihi kita. Jadi kita masuk urutan ketiga. Juga sebagai fakultas terbaik ketiga di bidang penelitian. Artinya proposal penelitian yang didanai oleh universitas itu terbaik ketiga. Dan ini di tahun 2021 belum ada, tapi udah dapat bocoran begitu ya, bahwa HKI Fakultas Teknik itu terbanyak, tadinya 100 sekian, sekarang melesat menjadi 350-an. Itu melesat sekali. Jadi sudah mulai dosen-dosen kita sudah mulai mau berkarya ya, sudah mau berkarya lebih banyak sehingga Fakultas Teknik bisa menjadi salah satu lah yang terbaik di Universitas Negeri Jakarta. Baik. Nah, Bu, selanjutnya ini Fakultas Teknik tuh ada nggak sih, Bu, kerjasama dengan institusi baik dari dalam negeri atau sampai luar negeri, Bu? Ya, kalau kerjasama memang sudah kita rintis dari dulu. Cuma kan kalau dulu kerjasama sekedar kerjasama begitu ya, kadang tidak terrealisasi kegiatannya. Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini Fakultas Teknik banyak sekali melakukan kerjasama, totalnya kalau nggak salah ada 116 kerjasama untuk tingkat nasional. Artinya berbagai instansi maupun lembaga ataupun perusahaan yang kerjasama dengan kita ada 116. Untuk internasional kami memang belum banyak, tapi kita masih baru penjajakan ini. Untuk yang di luar negeri kerjasama dengan Fujian Politeknik Normal University China, ini implementasi nanti kepada tata boga ya. Jadi kebetulan nih Fujian Politeknik Normal University ini tertarik sekali dengan kuliner-kuliner di Indonesia. Jadi mereka mengadakan kerjasama dengan kita. Lalu yang tadi Sabita tanyakan bahwa gedung H lagi dibangun ya pendoponya gitu ya. Ini adalah implementasi kerjasama dari KTNG Sangsang Univ Korea. Ya, ini kerjasama internasional yang mereka memang concern untuk memberikan skill-skill kepada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, dan kebetulan tahun ini jatuh ke Universitas Negeri Jakarta. Jadi programnya yang tadi saya katakan ada Korean Language Beginner, kemudian Digital Marketing, ada Manga Class ya. Kemudian ada data processing class, jadi mereka belikan. Ada Korean Language Intermediate, ada LinkedIn class, ada public speaking class, ada video editing. Ini semua menarik-menarik nih untuk anak-anak milenial ya.
terus kemudian creative writing class, ada social media class, dan CV class. Nah, di luar ini ada barista dan nail art gitu. Itu secara bergantian nanti akan diberikan oleh mereka. Dan kerjasama nasional yang dilakukan Fakultas Teknik ini ada kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri ya terkait pelaksanaan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Terus ada Pertakindo ya, ini untuk pelatihan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, kemudian ada tata lingkungan dan manajemen proyek. Lalu kerjasama dengan PT JST Indonesia ini untuk program magang mahasiswa, lalu dengan Wijaya Karya juga program magang dosen dan mahasiswa begitu ya. Terus dari Bogasari ini juga kita kerjasama khususnya dengan Tata Boga, ini secara rutin nih Bogasari mengirimkan bahan praktik ya berupa tepung ya. Jadi tepung kita semua dapat dari Bogasari. Terus ada dari PT Indofood Sukses Makmur ya sebagai sponsorship, kemudian dalam pembuatan media pembelajaran. Lalu ada dengan Jakarta proses automation untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini untuk PKL. Lalu ada PT Sari Teknologi untuk program pelaksanaan MBKM baik bagi dosen melakukan penelitian bersama juga untuk program magang mahasiswa. Lalu ada PT IMC Tekno Indonesia untuk pelaksanaan MBKM juga. Ini karena dengan MBKM kita wajib punya kerjasama yang banyak ini. Ya, terus ada PT Sentra Strada Indostation. Jadi dari grupnya Indomobil gitu untuk pelaksanaan MBKM. Nah, untuk yang perhotelan kita kerjasamanya dengan Novotel, dengan Mercure, dengan Doubletree, bahkan dengan Mulia. Ya, jadi itu tempat-tempat PKL kita, dan alhamdulillah mahasiswa kita selama PKL di sana selalu mendapat apresiasi yang bagus gitu. Artinya mahasiswa-mahasiswa kita juga boleh dibilang sangat kompeten dan bisa diperhitungkan untuk berdaya saing tinggi begitu. Ya, jadi selain itu juga kita kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, khususnya sesama LPTK di Indonesia. Saya rasa itu Sabita kerjasamanya, tapi belum 116 ya yang saya sebutkan ya. Itu aja udah banyak banget ya Bu. Iya. Oke, selanjutnya nih Bu, ini sebenarnya pertanyaan yang mahasiswa juga banyak yang masih kurang tahu Bu, yaitu ada berapa beasiswa yang bisa diberikan dari Fakultas Teknik nih kepada mahasiswanya Bu? Iya, saya di sini kebetulan mengumpulkan beberapa data pemberi beasiswa ya, selain bidik misi, terus kemudian KJMU, di sini ada beasiswa BBM, Gudang Garam, POM, kemudian Astra, Arta Jasa, Super Semar nih nggak tahu masih ada atau enggak ya. Kemudian ada yang dari UI itu apa? Saya lupa. Ada aktivis, ada Haji Dharma, ada Bank Indonesia, KEB, Komatsu, gitu. Banyak sekali pemberi beasiswa. Akan tetapi memang saat ini proporsinya sudah mulai berkurang ya dibandingkan beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu tuh kita sampai 1.000 mahasiswa kita dapat beasiswa. Tapi ini yang terdata untuk beasiswa ini ada 200 mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut setiap tahunnya. Jadi selain bidik misi dan KJMU. Kalau KJMU lumayan banyak nih. Kenapa saya bilang banyak? Karena terdata pada saat pembayaran tagihan itu keluar nih, KJMU nama mahasiswanya siapa saja gitu ya. Nah, itu banyak sekali begitu. Oke, jadi teruntuk nih calon mahasiswa baru dan juga mahasiswa nih Fakultas Teknik UNJ, cari-cari lagi informasi karena memang banyak banget ya Bu beasiswa untuk mahasiswa. Iya, betul. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir Bu.
Berapa kisaran biaya UKT? Oke. Besaran UKT di Universitas Negeri Jakarta ini kan semua juga diatur oleh kementerian begitu ya. Besarannya tidak jauh berbeda dengan perguruan tinggi lain. Nah, UKT Fakultas Teknik ini ditetapkan oleh rektor melalui SK Rektor Universitas Negeri Jakarta, dan setiap tahun itu dikeluarkan SK-nya. Ya, secara umum uang kuliah UKT UNJ ini masih sama dengan tahun lalu, jadi kayaknya belum ada perubahan gitu ya. Kelompoknya juga masih sama, jadi ada 8 level UKT yang ada di Fakultas Teknik, juga fakultas-fakultas lain. Hanya mungkin besarannya antara satu fakultas dengan fakultas lain, rentangannya ada perbedaan nih. Kalau di Fakultas Teknik dari mulai 500.000 sampai 10.300.000 ya. Jadi rentangnya seperti itu. Nah, bagaimana menentukan, tentu disesuaikan dengan kemampuan orang tua, dilihat dari besaran gaji yang diterima oleh orang tua. Akan tetapi kita berharap nih orang tua kalau mendaftarkan sekolahnya, slip gajinya itu yang betul-betul begitu ya, jangan punya gajinya banyak yang dikeluarkan yang sedikit aja. Karena di sini kan sistemnya subsidi silang ya. Karena rentangnya ada yang 10 juta, ada yang 500.000. Ya, jadi saling saling membantu. Nah, untuk masing-masing prosentase berapa orang yang 500, berapa orang yang 10 juta, ini tergantung pada pendaftar. Akan tetapi kita juga punya batas-batas, ya jangan banyak-banyak lah. Kalau yang 500.000 harapannya sih semuanya bayarnya yang tinggi begitu ya. Ya, kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik sesuai dengan harapan mahasiswa. Jadi mahasiswa enggak komplain lagi, Bu kok alatnya seperti ini loh. Iya, orang bayarannya sedikit, susah ini kita mau beli alat. Ya seperti itu. Jadi ya sama-sama mahasiswa dan dosen juga pimpinan di sini kita bekerja sama untuk memajukan Fakultas Teknik dan UNJ pada umumnya. Jadi jangan khawatir, di UNJ itu nggak mahal. Ini universitas di ibu kota, tapi biayanya masih sangat terjangkau. Kalau kata di TV itu apa, makan receh, nggak recehan. Betul, karena bahkan kita yang dari jalur mandiri pun sama semua ya Bu, nggak ada Ya, uang gedung, uang pangkal, nggak ada ya Bu. untuk yang jalur mandiri ada yang namanya USP ya, uang uang sumbangan. Dan Iya. uang sumbangan itu sifatnya sukarela gitu ya, sifatnya sukarela, dan tergantung kemampuan dari orang tua gitu. Jadi kita tidak jarang sekali sampai yang 50 juta, bahkan 30 juta pun jarang banget. Ya, jadi Betul. semua disesuaikan dengan kemampuan orang tua gitu. Iya. Gini, nah untuk uang sumbangan kan kadang-kadang mahasiswa ataupun orang tua enggan gitu ya, enggan untuk mengisi, padahal sebenarnya ini bentuk rasa syukur gitu. Wah, anak saya sudah alhamdulillah diterima di perguruan tinggi negeri di Jakarta. Wah, sebagai bentuk rasa syukur sumbanglah gitu ya. Iya, jadi memang bentuknya lebih sukarela dan untuk UKT sesuai dengan kemampuan masing-masing ya Bu. Ya, nanti ada sistem yang mengatur itu. Bukan kami pimpinan yang menentukan si A sekian, si B sekian, tidak ada. Baik. Wah Bu, gak kerasa nih Bu, kita udah mengupas tuntas Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta dari A sampai Z nih Bu. Iya. Kira-kira kan khususnya kepada calon mahasiswa baru tahun 2022.
untuk adik-adik yang saat ini masih menyelesaikan ya studinya, kalau nggak salah saat ini sudah mulai persiapan-persiapan UAS, persiapan ujian nasional. Nah, kedepannya untuk memilih perguruan tinggi harus benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan passion yang sudah dibawa sejak kemarin-kemarin gitu. Karena ini sangat penting sekali, jangan sampai kita kuliah karena terpaksa, ya karena itu akan mengganggu atau menghambat dalam proses kita belajar, karena lama loh ya, kalau belajar itu kan S1 4 tahun minimal, itu lama. Dalam waktu 4 tahun ini kita harus senang begitu, sekolah dimanapun semua harus dilakukan dengan senang, harus dilakukan penuh cinta sehingga hasilnya maksimal begitu. Dan jangan lupa masuk ke UNJ. Setuju nih Bu. Memang passion ya Bu, zaman sekarang ini sangat penting ya Bu. Iya. Karena pasti bakal terlihat di karya-karya dan kinerja juga kita nanti ya Bu. Iya, betul. Nah, kemudian setelah nanti masuk menjadi mahasiswa, jadi mahasiswa itu jangan datang ke kampus, belajar terus pulang. Gitu aja ya. Bukan berarti boleh main-main enggak gitu ya. Ikuti semua kegiatan yang ada di kampus, karena proses pendewasaan kita tidak hanya pada saat di kelas. Ya, pendewasaan kita itu ada di berbagai macam kegiatan, dan tentunya ini ada rewardnya. Ya, kalau kita aktif seperti Sabita aktif nih ikut kompetisi kemarin ya menjadi duta. Itu nanti di SKPI kan dituliskan pernah menjadi duta di tahun sekian. Itu nilai lebih begitu. Pada saat lulus ini akan sangat jadi penilaian kalau kita mencari kerja. Ya, jadi aktif sebagai mahasiswa begitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Uswatun Hasanah MSI telah memberikan banyak banget informasi ya Bu hari ini. Oke, untuk para Dufox, jangan lupa ya untuk terus tonton episode Dutalk selanjutnya di kanal YouTube UNJ Official. Dadah! Terima kasih. Oke.